Ini kemana sih? Pas untuk yang baca. Pas untuk yang baca. Oke deh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Green Branding dan Reputasi Merek pada Konsumsi Berkelanjutan. Sebelumnya, berikut dari anggota kami. Perkenalkan, saya Mika Rizky dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dayu Supani. Nama saya Siti Nurhaliza. Nama saya Koryadi. Nama saya Mama Yanti. Selanjutnya kami akan masuk ke materi kami, yaitu pertama pendahuluan. Pada bagian pendahuluan kami membahas tentang green branding adalah suatu strategi perusahaan untuk membangun citra bahwa produk atau mereknya peduli terhadap lingkungan. Bentuknya bisa berupa pengalaman ramah lingkungan, kemasan yang dapat didaur ulang, serta proses produksi yang lebih hemat energi. Selain itu juga ada reputasi merek, yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap sebuah perusahaan. Kalau perusahaan dikenal jujur, produknya berkualitas dan benar-benar peduli terhadap lingkungan, maka reputasinya akan baik. Ketika green branding dilakukan secara konsisten, konsumen akan semakin percaya kepada perusahaan. Akibatnya mereka tidak hanya membeli produknya, tapi juga bersedia merekomendasinya kepada orang lain. Ada berbagai contoh. Yang pertama, perusahaan yang mengganti kantong plastik menjadi tas belanja ramah lingkungan dan benar-benar menerapkan secara konsisten akan lebih percaya dibanding perusahaan yang hanya mengiklankan produk sebagai ramah lingkungan tanpa tindakan nyata. Baik, masuk pada slide berikutnya di bagian latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, kita dapat melihat bahwa saat ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Karena hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan, penggunaan plastik sekali pakai, dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat. Nah, akibat dari kondisi tersebut, perilaku konsumen juga mulai berubah. Jika dulu konsumen lebih fokus pada harga dan kualitas produk, sekarang mereka juga mempertimbangkan apakah produk tersebut ramah lingkungan atau tidak. Misalnya nih, seperti mereka lebih memilih produk yang menggunakan kemasan yang tidak didaur ulang. Kemudian mereka memilih sertifikasi ramah lingkungan atau produksi dengan proses yang tidak merusak lingkungan. Nah, melihat dari perubahan perilaku konsumen tersebut, banyak perusahaan mulai menerapkan green branding sebagai strategi pemasaran. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekaligus membedakan produknya dari para pesaing sehingga memiliki nilai lebih di mata konsumen. Nah, namun di sini green branding saja belum cukup. Perusahaan juga harus membangun reputasi merek yang baik. Reputasi ini juga dibentuk melalui kualitas produk, keterbukaan informasi kepada konsumen, tanggung jawab sosial perusahaan, dan konsistensi dalam menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Jika perusahaan konsisten, konsumen akan semakin percaya, menjadi pelanggan tetap, bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Ketika kita ingin membeli air minum kemasan, ada dua merek dengan harga yang hampir sama. Salah satunya menggunakan botol dari bahan daur ulang dan memiliki program pengelolaan sampah plastik. Sebagian besar konsumen yang peduli lingkungan akan lebih memilih produk tersebut karena mereka merasa pembelinya juga ikut membantu menjaga lingkungan. Nah, jadi inti dari latar belakang ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, membuat perusahaan perlu menerapkan green branding yang membangun reputasi merek yang lebih baik agar lebih dipercaya oleh konsumen. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi. Pada bagian metodologi dijelaskan bagaimana penelitian mengenai green branding biasanya dilakukan. Penelitian dapat menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif maupun studi literatur.
Kalau menggunakan metode kuantitatif, peneliti menyebarkan kuesioner pada konsumen yang pernah membeli produk ramah lingkungan. Kemudian peneliti mengukur beberapa variabel seperti persepsi terhadap green branding, reputasi merek, kepercayaan konsumen, loyalitas pelanggan, dan keputusan pembelian. Data tersebut lalu dianalisis menggunakan metode statistik seperti regresi, SEM, atau PLS untuk mengetahui hubungan antar variabel. Objek penelitian biasanya dari berbagai industri, misalnya makanan dan minuman, kosmetik, fashion, elektronik, hingga perusahaan jasa yang menerapkan konsep berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan membahas implikasi atau manfaat dari green branding. Yang pertama yaitu bagi perusahaan. Green branding dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga lebih dipercaya oleh konsumen. Jika konsumen merasa puas, mereka akan cenderung membeli kembali produk tersebut, bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Bagian kedua yaitu bagi konsumen. Konsumen menjadi lebih yakin bahwa produk yang dibeli benar-benar mendukung pelestarian lingkungan sehingga mereka lebih merasa ikut memberikan dampak positif. Dampak ketiga yaitu bagi pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau insentif kepada perusahaan yang menjalankan praktik bisnis berkelanjutan sehingga semakin banyak perusahaan yang ingin menjaga lingkungan. Yang keempat yaitu bagi penelitian selanjutnya. Penelitian tentang green branding masih dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain seperti kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, inovasi hijau maupun corporate social responsibility atau CSR. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, green branding merupakan strategi yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Melalui green branding, perusahaan tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Apabila strategi ini dilakukan secara nyata dan konsisten, maka reputasi merek akan semakin baik. Kepercayaan konsumen meningkat, loyalitas pelanggan bertambah, dan keputusan pembelian juga akan meningkat. Namun sebaliknya, jika perusahaan hanya berpura-pura peduli terhadap lingkungan atau melakukan greenwashing, maka kepercayaan konsumen akan hilang dan reputasi perusahaan dapat menurun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa green branding dan reputasi merek memiliki peran penting dalam mendorong konsumsi yang lebih berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi green branding dan reputasi merek pada konsumsi berkelanjutan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Ibu, dosen, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan eksfoliatif, potong, salah baca. Ulang berarti. Baik, saya akan Kan, kulihat lah kayak gempa aja udah ketawa cowok. Iya, kan ayo. Perkenalkan, nama saya Koryadi. Perkenalkan, nama saya Ramayanti. perkenalkan nama Ini pakai. Enggak kan? Pakai tangan. Mau duduk gue di sini, berempat langsung. Enggak lah, satu-satu. Ini kemana sih? Ya pas tuh yang baca. Oke. Jadi tidak usah pakai kursi. Pakai seng. Jadi itu apa? Oh, penelitian mengenai green branding biasanya dilakukan. Penelitian dapat menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun studi literatur. Kalau menggunakan metode kuantitatif, peneliti menyebarkan kuesioner kepada konsumen yang pernah membeli produk ramah lingkungan. Kemudian,